Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan nikmatnya kepada kita. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya, ketika manusia disuruh untuk memilih di antara baik dan benar, pasti manusia memilih yang benar. Bila ditanyakan manusia mana yang dipilih, sengsara atau keselamatan atau kehancuran, pasti keselamatan itu yang dipilih. Kemudian terakhir pertanyaan, mana yang dipilih, surga atau neraka? Pasti yang dipilih adalah surga. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Ini sebenarnya adalah fitrah manusia. Ini sebenarnya adalah jati diri seorang insan hamba Allah, yang mana manusia pada dasarnya tidak mau berada dalam kesengsaraan. Manusia pada hakikatnya tidak mau berada dalam kesalahan. Manusia pada sesungguhnya tidak mau dalam kemaksiatan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Manusia itu dalam keadaan bersih. Manusia dalam keadaan suci. Sehingga wajar ketika ada pilihan antara baik dengan tidak baik, akan muncul sifat fitrahnya, akan muncul yang sebenar dirinya. Namun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan itu semuanya benar, namun kenapa dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari tidak membuktikan dari pilihan seseorang itu? Kalaulah memang semestinya jalan yang kita inginkan itu ke kanan, maka harus kita lalui ke kanan. Kenapa? Karena jalan itulah yang menyampaikan kepada keinginan itu. Seandainya kita melawan arus keinginan kanan karena di sana ada kebahagiaan, lalu kita ikuti jalan yang ke kiri, maka mustahil keinginan kita yang berupa kebahagiaan itu tidak akan terwujud. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah jalan yang kita lalui ini, sudahkah jalan yang kita tempuh ini pada jalan yang dimana di sana keinginan kita? Ini tentunya kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, itu jawabannya ada pada kita. Sebab
manusia sesungguhnya sudah diberi potensi oleh Allah, sudah diberi bekal, sudah difasilitasi sesempurnanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Berarti hadirin salat Jumat rahimakumullah, kalau sudah difasilitasi yang disebut nikmat yang terbesar pada diri kita, maka pandai-pandailah kita menggunakan nikmat itu. Sehingga apa? Penyesalan itu tidak muncul di kemudian hari. Kalaulah kita sadar sesadarnya kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, walaupun Allah menjadikan surga dan neraka, namun tidak ada dalil yang menyuruh manusia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Inilah kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah yang perlu kita pertimbangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita memilih kebaikan itu, harus kita paham dan mengerti baik itu menurut siapa. Tentunya bukan menurut diri kita. Sebab penilaian seseorang itu, baik buruknya itu berada pada orang lain. Tak ubahnya seperti pemain sebuah pertandingan yang menentukan juara bagi pemain itu adalah juri, bukan pemain itu sendiri. Nah, ketika kita beramal, ketika kita ibadah, yang menentukan baik buruk benar salah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan itu tentunya kita harus mengevaluasi diri. Harus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, menyadarkan diri ketika kita menghadap Allah, ketika kita ibadah kepadanya. Itu aturannya sudahkah kita kerjakan? Ketentuannya sudah adakah pada kita? Syarat-syarat yang mesti kita penuhi sudahkah kita laksanakan? Kita dikhawatirkan kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat menyedihkan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti suatu saat kata Allah akan kami perlihatkan, kami tunjukkan, kami nyatakan perbuatan manusia. Setelah diperlihatkan perbuatan amal manusia itu, faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalannya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak bermanfaat. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika dia memilih kebaikan, dia dilakukan kebaikan tadi bukan berdasarkan petunjuk, namun berdasarkan pemikirannya, berdasarkan akalnya. Ini yang perlu kita sadarkan sesadarnya kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Sebab kesempatan diberi oleh Allah untuk memperbaiki, menambahi itu semua ketika masih hidup di dunia. Maka kita masih hidup di dunia, inilah kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengkoreksi, untuk mengintrospeksi diri. Jangan merasa puas terhadap apa yang sudah kita miliki. Jangan merasa sempurna terhadap ibadah yang kita lakukan. Sering-seringlah kita meniliknya, sering-seringlah kita mengulanginya, sering-seringlah kita memperhatikannya. Seorang petani setelah selesai menanam padi, saya yakin dan percaya dia tidak mungkin hanya dia jenguk sekali sampai waktunya panen. Dia berulang-ulang kali dia jenguk padinya, pagi sore sampai padi yang dia tanam itu bisa dipanen. Tujuannya apa? Untuk apa gunanya dijenguk? Mana tahu airnya kurang, mana tahu ada penyakitnya di situ, mana tahu ada wabah yang mengganggu sehingga dikhawatirkan nanti pada waktunya tidak membuahkan hasil. Itu contoh, itu pelajaran. Nah, sekarang ketika kita dikembalikan atau dihadapkan kepada diri kita yang merupakan diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan, ada enggak kita introspeksi diri? Ada enggak kita tinjau kembali? Ada enggak kita pertanyakan kepada ahlinya tentang apa yang kita lakukan itu, dengan harapan apa yang kita kerjakan
membuahkan hasil kelak di kemudian hari, sehingga tidak muncul penyesalan. Ini hadirin salat Jumat rahimakumullah. Manusia itu tergantung usahanya. Wa alaisa lil insan illa ma sa'ah. Sebesar usaha kita, sebesar itu pula lah hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang sudahkah kita berusaha untuk hal itu? Itulah perlunya kita ketika membaca Al-Quran. Di penghabisan ayat banyak yang disebut afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tajakkarun. Itu semuanya mengingatkan kita, memberi peringatan kepada kita agar kita sadar. Bagaimana maksudnya sadar? Ketika kita berada dalam lubang yang salah, maka kembalilah, bangkitlah. Ketika kita dalam ibadah itu ada kesalahan, maka perbaikilah. Ini hadirin salat Jumat rahimakumullah. Itu semuanya kembali kepada kita, kembali kepada kesadaran kita. Begitu banyak Al-Quran menjelaskan tentang untuk menyadarkan diri untuk kembali kepada kebenaran. Tinggal pelaksananya kita itu sendiri. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, agar ibadah kita jangan rusak, agar ibadah kita kekal sampai kelak di kemudian hari, dia tetap eksis, dia tetap ada ketika kita membutuhkan. Ketahuilah penyakit-penyakitnya, ketahuilah yang dapat merusak amal itu. Jagalah mara bahaya sawah yang sudah kita tanam itu, sehingga pas waktunya kita bisa mendapatkan hasil yang sepuas-puasnya. Lalu apa penyakit amal? Apa yang dapat merusak ibadah? 6 kata Rasulullah, sittatul asya tuhbitul amal. Yang pertama, al-istighalu bi uyubi khalqi. Sibuk terhadap aib orang lain. Sibuk membicarakan aib orang lain. Apa gunanya coba? Ketika itu habis pahala kita, Bu. Habis pahala kita. Hari salat Jumat rahimakumullah. Pahala kita sama dia, dosanya sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hubud dunia, cinta dunia, sehingga mengabaikan akhirat. Gara-gara pekerjaan, ibadah kepada Allah ditinggalkan. Yang selanjutnya, yang dapat merusak amal, qaswatul qalbi, keras hati, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau menerima kritik, kan? Tidak mau dinasihati padahal itu salah, maka amalnya tidak diterima. Kemudian apa? Qillatul haya, sedikit rasa malu. Ini makna sindiran. Kalau dikatakan sedikit berarti nggak ada rasa malu. Di depan orang banyak dia masih berani main judi, Masya Allah. Itu padahal aib, padahal itu dilarang oleh Allah. Memang wajar, Allah saja dia berani nantang, apalagi manusia di depan orang banyak. Masya Allah. Jangan katakan skater itu tidak haram. Kalau di depan mata kita judi, pasti kita usir. Tapi kenapa itu nggak berani mengusir? Itu judi juga. Lihat fatwa NPU. Bahkan kita fasilitasi, Masya Allah. Inilah sekarang. Sesuatu yang sudah biasa seakan-akan tidak biasa, seakan-akan tidak masalah. Ketahui hadirin salat Jumat rahimakumullah, ketika ada perbuatan maksiat yang kena azab Allah itu bukan pelakunya saja, tetapi yang memfasilitasinya juga, bahkan yang memberi kesempatan. Kemudian apalagi yang dapat usaha amal, tulul amal, cita-cita ingin mengandai, hanya mengandai, angan-angan yang panjang, jikalau andai kata, apabila seandainya, tapi tidak mau berbuat. Yang terakhir kata Rasulullah, az-zalimu la yantahi, maksiat enggak henti-hentinya. Maka mudah-mudahan ini jangan terjadi pada kita, sehingga kemudian kelak di kemudian hari, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita kerjakan saat ini bisa langgeng sampai kelak di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya binal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.